Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman. Kami dari kelompok yang akan membahas topik strategi transformasi digital ekonomi Sumatera Utara dengan analisis SWOT. Saya Del bersama dua rekan saya, Uci dan Balkis. Kami akan menyampaikan materi ini secara bergantian. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jadi, zaman sekarang kita hidup di era digital. Apa-apa serba online. Belanja bisa lewat Shopee atau Tokopedia. Bayar listrik bisa lewat aplikasi. Bahkan sekolah dan kuliah pun bisa daring. Nah, itu semua bagian dari digitalisasi. Digitalisasi itu artinya perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi. Jadi, kegiatan yang dulunya butuh datang langsung, sekarang bisa dilakukan lewat HP atau laptop. Ini bikin semuanya jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Tapi, digitalisasi itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi benar-benar berpengaruh besar ke ekonomi. Contohnya, UMKM bisa jualan online, petani bisa pasarin hasil panen lewat internet, bahkan sektor pariwisata bisa promosiin tempat wisata lewat sosial media atau website. Masuk ke konteks Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara punya potensi besar buat berkembang secara digital. Tapi sayangnya masih banyak tantangan. Contohnya, internet di desa-desa masih lambat atau bahkan belum ada. Banyak orang belum paham cara pakai teknologi. Sistem layanan pemerintah juga masih banyak yang manual, kayak ngurus izin usaha atau pajak. Makanya perlu strategi yang tepat supaya digitalisasi ini nggak cuma buat kota besar, tapi bisa merata sampai ke pelosok. Itu yang terjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Uci. Saya akan menjelaskan metode penelitiannya. Penelitiannya itu pakai metode kualitatif deskriptif. Jadi, kita nggak perlu pakai angka-angka statistiknya lagi, tapi lebih fokus ke penjelasan yang dalam dan menyeluruh. Dan datanya itu diambil dari jurnal, laporan pemerintah, dan literatur lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami secara utuh bagaimana kondisi digitalisasi di Sumut dan strategi apa yang cocok untuk diterapkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan dari jurnal kami. Kita bisa lihat di sini, wilayah Sumatera itu khususnya di Sumatera Utara atau Sumatera Barat, Riau itu telah mengalami transformasi digitalisasi di berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan layanan masyarakat nih teman-teman. Terus penggunaan teknologi digital itu dimulai membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, misalnya melalui adanya e-commerce, layanan publik berbasis digital, dan promosi usaha lokal. Dan itu tuh dilakukan dengan media sosial. Namun, ada berupa tantangan utama yang dihadapi dalam ketimpangan infrastruktur dan akses internet, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jadi masih bisa dibilang digitalisasi itu sama sekali belum merata. Selain itu, masih banyak juga layanan publik yang belum digital, seperti pembayaran pajak atau pengajuan izin. Mungkin kita tahu bahwasannya pemerintah itu sudah melakukan digitalisasi seperti mungkin pembayaran pajak online dan segala macam, tapi masih kurang pemahaman masyarakat itu tentang itu. Dan kebanyakan server-server yang dibuat oleh pemerintah itu seringkali mengalami kayak kemasalahan teknis atau error gitu. Jadi sehingga tuh masyarakat jadi kesulitan untuk terlibat secara aktif. Nah, survei ini menunjukkan bahwa 85% masyarakat percaya layanan digital akan mempermudah partisipasi mereka. Jadi mereka memang berharapkan digitalisasi ini bisa merata gitu, teman-teman. Terus masalah lainnya yang muncul adalah kurangnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan sektor swasta dan institusi pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung era digitalisasi seperti saya bilang tadi, terutama dalam perlindungan data, konsumen digital, dan inovasi lokal. Terutama banget yang di perlindungan data itu nih, masih banyak data-data yang bocor, data rakyat bocor, dan kita juga tahu beberapa masalah yang
baru-baru saja terjadi seperti kebocoran data dari data yang kita masukkan di server-server pemerintah dan lainnya. Terus akibatnya itu semua hambatan ini berpotensi kehilangan pendapatan daerah yang cukup besar. Meski demikian, Sumatera itu memiliki peluang besar berkat letak geografis dan yang strategis dan tingginya minat investor pada sektor teknologi. Jadi dengan memperkuat pelatihan digital, membangun infrastruktur TIK yang merata, serta mendorong kolaborasi lintas sektor, Sumatera Utara bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital. Di Sumatera itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital di luar dari Jawa melalui analisis SWOT. Jadi terlihat bahwa Sumatera Utara itu memiliki kekuatan ya seperti potensi sektor keunggulan dan dukungan pemerintah. Namun juga dilihat, saya akan menjabarkan bahwasannya di sini juga ada analisis SWOT. Kita bisa lihat strength-nya itu seperti memiliki potensi sektor unggulan dan dukungan pemerintah, dan weakness-nya itu atau kelemahannya. Jadi Sumatera Utara itu memiliki kelemahan yaitu kurangnya infrastruktur dan literasi digital. Dan opportunity-nya atau peluangannya itu hadir dari pasar digital global yang berkembang. Tapi harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap threat-nya atau ancamannya seperti pesaing global dan keamanan cyber. Nah, oleh karena itu, digitalisasi harus menjadi prioritas dengan melibatkan semua pihak agar transformasi ini benar-benar berdampak dan berkelanjutan bagi daerah. Jadi kesimpulannya, dari sini kita tahu bahwa transformasi digital itu bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kalau Sumut mau bersaing di era global, harus siap masuk ke dunia digital nih teman-teman. Tapi digitalisasi ini bukan kerja satu pihak aja, harus dikolaborasiin bareng-bareng antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan kampus. Nah, digitalisasi bisa bikin UMKM tumbuh, pariwisata berkembang, petani untung lebih besar, dan masyarakat makin mudah untuk mengakses layanan publik. Jadi, yuk kita dorong digitalisasi yang merata, inklusif, berkelanjutan di Sumatera Utara. Segitu saja mungkin presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Oke teman-teman, itu aja dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.